Keep moving. Di awal film kita diperlihatkan sebuah malam kelabu di mana dua petugas kepolisian mendapatkan sebuah kabar bahwa ada satu rumah yang sedang dibobol oleh perampok. Sehingga dua petugas kepolisian tersebut langsung datang ke TKP sesuai apa yang telah dilaporkan dari markas. Mereka berdua pun langsung bersiap-siap membawa senjata untuk bisa melakukan peringkusan. Namun karena suasana sudah mencekam, akhirnya mereka berdua pun langsung memberanikan diri untuk bisa menyelamatkan semua orang. Namun sayang sekali, pertempuran tidak bisa dihindarkan. You okay? Sungguh tanpa diduga, ternyata itu adalah kejadian beberapa waktu yang lalu. Satu pasang kekasih yang sedang berlibur, dialah yang bernama Brenner, yang telah membawa sang suami tercinta, dialah petugas polisi yang bernama Dylan Baker. Mereka berdua yang sekarang berada di hari libur untuk bisa menghemat waktu dan rasa cinta yang sekarang semakin mendalam untuk bisa berlibur di tengah-tengah kampung terpencil. Tiba-tiba saja sang preman telah menyalip. Hey baby, I love you. I wanna marry me. Yeah, how do you need? Ready for some show? Singkat waktu, Dylan dan Brenner tidak menghiraukan preman tersebut. Yang jelas, mereka akan bersenang-senang di kampung ini untuk bisa camping bersama. Datang ke sebuah kafe perbatasan kampung untuk bisa memesan sesuatu. Sedangkan Dylan yang sekarang masuk ke dalam toilet untuk bisa mengganti perban. Karena beberapa waktu yang lalu, dia telah tersayat oleh pisau. Namun tiba-tiba saja, preman itu malah membuat onar. Man, you weren't very friendly out there on that highway earlier. Charmed. Hey, we got a problem? I think you do want some trouble. Why don't you swing on me right? Budge. Yes, Mom. Hampir saja adu jotos tidak bisa dihindarkan. Untung saja seorang pelayan, ibu-ibu langsung datang menghampiri mereka berdua. Dialah yang bernama Mama, mengatakan bahwa tanah berantah ini memang sudah kacau, tetapi tidak akan menutup kemungkinan kalau misalkan mereka bisa menuruti aturan. Kemudian mereka berdua pun langsung memesan beberapa makanan untuk bisa mengganjal perutnya sebelum melanjutkan perjalanan. Smart girl. Thank you, Mama. Wow. Morning. Singkat cerita, keesokan harinya petugas kepolisian yang ada di dalam hutan mengatakan kepada Brenner bahwa jangan sampai menyulut api di dalam hutan ini karena sudah lama tidak hujan. Bahkan ranting-ranting menjadi kering, ditakutkan terjadi kebakaran. Mereka berdua pun langsung bergegas untuk bisa melanjutkan perjalanan untuk bisa camping di tengah hutan. Namun tiba-tiba saja hujan telah terjadi. You okay, hon? Suasana hujan yang telah mengguyuri mereka berdua sampai-sampai si Imin dan Lubang Brewok pun kedinginan. Akhirnya mereka telah menemukan sebuah gubuk di tengah-tengah hutan, membuat suasana otak pun menjadi ngeres. Akhirnya Dylan dan Brenner pun langsung memutuskan untuk masuk karena suasana dingin sudah tidak mencekam. Akhirnya mereka membuka baju.
Mantap sekali. Sudah selesai 7 ronde. Mereka pun telah selesai bercocok tanam di tengah-tengah hutan. Namun mereka harus bisa melanjutkan perjalanan untuk bisa memuaskan hati mereka di tengah-tengah kesempatan yang sedang berlibur. Namun Brenner sekarang melihat di sekitar ada sesuatu hal yang sangat aneh di belakang lemari. Sampai-sampai dia akan membukanya. Lalu tiba-tiba, Help me move this thing. Miss Passy. Oh, you're worried about that now? entah apa yang dipikirkan oleh Brenner. Dia semakin penasaran apa yang ada di balik lemari tersebut. Padahal ini adalah rumah orang lain yang telah dibobol oleh mereka. Dengan tercengangnya ada banyak sekali senjata dan obat-obatan terlarang. Mereka semua telah masuk dalam zona bahaya. Lalu tiba-tiba, The hell out of here. Who sent you? sungguh tanpa diduga, kelompok preman itu langsung datang menghajar Dillon sampai babak belur, mengatakan siapakah yang telah mengirim dirinya. Para preman tersebut diketuai oleh Butch. Dia adalah ketua preman yang telah menguasai di tanah antah berantah. Dan ini adalah sebuah rencana yang sangat mencengangkan. Kemudian temannya pun langsung memanggil Butch untuk bisa melihat sesuatu. Dia adalah bukan FBI atau mata-mata. Ternyata Dillon adalah sebagai polisi biasa. Well, he ain't feds. He's a cop. Yeah. Yeah, I'm sorry. Edan sekali. Dengan seketika Butch bersama para konco-konconya pun langsung membuang 2 mayat sang kekasih ini untuk bisa dijadikan makanan binatang buas. Mereka pun telah dibuang ke selokan untuk bisa menghilangkan jejak. Entah apa yang telah terjadi. Mereka pun meninggalkan mayat tersebut begitu saja. Kemudian sebelum kita lanjut, saya akan membawa kalian semua ke masa lalu, di mana Brenner ternyata dia adalah tentara yang telah masuk ke dalam pasukan Ranger untuk bisa menjadi seorang wanita pertama kali masuk pasukan Ranger. Disinilah Brenner telah bangkit. Get up! Untung saja peluru yang telah ditembakkan kepada Brenner telah meleset. Namun sayang sekali, Dillon telah tertembak tepat di tengah-tengah keningnya, membuat Dillon sekarang sudah masuk ke dunia lain. Sehingga di mana Brenner membuat sebuah janji kusumat untuk bisa membalaskan dendam suaminya. Singkat cerita, Brenner pun langsung mempersiapkan satu persatu senjata yang telah ditemukan di beberapa waktu yang lalu dia berkemah. Satu kapak, dan dia telah meruncingkan beberapa senjata. Di sisi lain, Butch yang sekarang sedang melakukan pertukaran untuk perdagangan senjata dan perdagangan obat-obat terlarang di suatu tempat bersama para sang kriminal yang lain untuk bisa mendapatkan sebuah perintah dari seseorang. Ketika anak buahnya Butch yang sedang ikut melakukan transaksi, Brenner sedang melakukan pengintaian kembali ke gubuk tersebut untuk bisa membalaskan denda. Thought you were dead. Memang mengerikan, di mana Brenner sekarang sudah benar-benar mabuk kepala untuk bisa membalaskan dendam suaminya karena telah ditembak mati secara brutal. Melihat beberapa dan sisa-sisa darah yang masih saja berceceran, akhirnya Brenner mengurungkan untuk benar-benar akan membantai semua orang. Kemudian di sisi lain kita perlihatkan si Mama. Ternyata dia adalah seorang pelayan, adalah hanya sebagai kedok saja. Semua orang termasuk juga Butch bersama para konco-konconya adalah anak buahnya si Mama.
Ternyata dia adalah seorang gembong mafia tentang perdagangan senjata, obat-obat terlarang, dan perdagangan manusia. Kemudian kembali lagi kepada Brenner yang terus saja menyusuri. Ada dua orang yang sedang memperbaiki beberapa hal untuk bisa ditugaskan oleh si Mama dan Butch. Salah satu dari mereka pergi untuk kencing terlebih dahulu, namun ini adalah kesempatan untuk membantai mereka berdua. Dengan tanpa rasa ampun dan hati berdarah dingin, mengatakan kepada salah satu dari pria tersebut untuk bisa menunjukkan di manakah semua para konco-konconya yang telah membunuh sang suami tercinta. Namun sayang sekali pria tersebut tidak membuka mulut walaupun sudah disiksa berkali-kali. Akhirnya Brenner mempunyai cara untuk bisa mengikuti pria ini. Brenner di sini belum selesai. Dia akan meledakkan sebuah tempat yang menjadi persembunyian mereka dan akan memberikan sinyal kepada seseorang. Bismillah, ledakan pun terjadi. Yes, Mom. Akibat suara ledakan yang sangat menggelegar, akhirnya salah satu pria yang telah disayat oleh Brenner, dia telah terengkeh-engkeh dan Butch yang telah mendengar ledakan itu telah menemui dirinya. Disinilah kesempatan Brenner untuk menyusup dan ikut kepada mereka. Dude, Wasn't me. blood over my seat. Singkat cerita, Butch langsung membawa kawannya yang telah terluka parah, mengatakan kepada semua orang bahwa wanita yang telah dia bunuh ternyata masih hidup. Dan ini adalah sebuah berita yang sangat mencengangkan. Ketika semuanya lengah, Brenner pun langsung keluar untuk bisa mengamankan situasi, mengamati dari kejauhan. Shot that Jezebel and she is still alive. Kemudian, di sisi lain kita diperlihatkan seorang petugas kepolisian yang sedang patroli di tempat ini. Melihat ada sebuah kejanggalan dalam ledakan tersebut, ada salah satu anggotanya si Mama yang telah terluka dan dilaporkan kepada pusat. I've got a body. Selang beberapa lama kemudian, seluruh sheriff pun langsung berkumpul. Salah satu anggotanya si Mama yang telah terbunuh, mereka pun langsung menemui si Mama. Now let's go see Mama, boys. Singkat cerita, Sheriff Hope bersama kawan-kawannya pun langsung datang ke kediamannya si Mama untuk bertanya apa yang telah terjadi. Salah satu anggotanya telah terluka parah. Namun si Mama mengatakan dia telah frustrasi dan bunuh diri. Namun memang tidak masuk akal. Ancaman demi ancaman pun telah terjadi. Akhirnya Sheriff Hope harus mundur. Okay, let's go. Tonight we celebrate girl. Sungguh mengerikan sekali. Si Mama mempunyai sebuah pengaruh yang sangat tinggi bagi semua orang yang ada di tanah ini. Maka semua anggotanya pun langsung dikumpulkan di suatu tempat untuk bisa melakukan upacara pemakaman teman-temannya yang telah mati. Dan ini adalah sebuah pertarungan. Dan mereka semua harus bersiap-siap untuk mendapatkan sebuah pertempuran. Dan abok sampai pagi. Singkat cerita, ketika pagi hari yang sangat buta, Butch yang sekarang sudah siuman, dia pun langsung memutuskan untuk pindah ke kamar karena cuaca dingin yang semakin menusuk ke dalam tulang. Akhirnya Butch pun langsung memutuskan untuk pergi. Namun sayang sekali di dalam gubuk sudah ada Brenner untuk menyerang. Sungguh sangat disayangkan sekali, si Butch ketua dari mereka telah dibunuh oleh Brenner secara brutal.
Ketika itu juga dia masih akan membantai semua orang. Tiba-tiba saja ada beberapa wanita yang dimasukkan ke dalam sebuah gubuk, di mana itu adalah orang-orang yang telah dibawa dari pusat kota. Diduga mereka semua telah diculik untuk bisa dijadikan sesuatu. Akhirnya Brenner pun langsung mengendap-endap untuk melihat apa yang telah terjadi, sehingga dia pun harus bisa menyelamatkan semua orang, mengungkap semua kejahatan yang ada di tempat ini. Ternyata memang betul, si Mama telah mengembangkan bisnis penjualan manusia. I'm gonna get you out of here, okay? Dengan seketika, akhirnya Brenner pun langsung menyelamatkan beberapa wanita yang telah dipenjara di suatu tempat. Namun mereka sangatlah ketakutan sekali untuk bisa keluar dari tempat ini. Namun tidak ada pilihan daripada mereka akan dijual ke suatu tempat dan dijadikan omon-omon. Dengan sangat hati-hati, mereka pun harus bisa melewati penjaga yang sedang tertidur. Sayang sekali salah satu dari mereka sangat ketakutan dan berteriak. Go! Run! Go! Shit! Go! Keep moving! Singkat cerita, kejadian rusuh pun telah diketahui oleh si Mama. Beberapa orang telah mengejar wanita tersebut yang telah mengancam dirinya. Akhirnya si Mama langsung menelepon pasukan khusus untuk bisa memburu Brenner. Dialah laki-laki yang bernama Hank, dan dia adalah kelompok pasukan khusus yang telah disewa oleh si Mama. Ternyata memang betul pengaruhnya sangatlah mengerikan sekali. Sampai-sampai si Mama adalah mafia tulen. How do you know all of these? Singkat cerita, ketika malam hari di mana Brenner yang telah menyelamatkan seorang wanita yang bernama Emily, mereka berdua yang sedang bersembunyi di tengah-tengah hutan untuk bisa menghalang dari pengejarannya si Mama. Namun dalam perbincangan tersebut, di mana Emily mengatakan, dan ini adalah suatu hal yang sangat mencengangkan, dia telah disiksa, diperkaos dengan bergiliran, bahkan sampai pada akhirnya Emily dia telah hamil. I'm pregnant. It's Butch's baby. Listen to me. There's not a chance I'm leaving you. Okay? Selang beberapa lama kemudian, ketika pagi hari, mereka pun akan melakukan perjalanan yang sangat panjang menuju ke kota. Tetapi ketika Brenner sedang mengambil air di samping hulu sungai, dia pun mendengar suara teriakan. Ternyata Emily telah ditemukan oleh konco-konco Hank. Hands in the air. Sungguh pertarungan yang sangat mengerikan, di mana Sheriff Hope telah menemukan Brenner. Dia telah tertembak. Akhirnya di mana Brenner harus bisa menyelamatkan Sheriff Hope karena dia sudah tertembak di kakinya, harus bisa menggotong ke suatu tempat dan akan diamankan. Sheriff Hope meminta kepada mereka berdua untuk meninggalkannya saja, tetapi di mana Brenner tidak akan melakukan itu terjadi. Dogs. Come on. Kemudian dengan keputusan yang sangat berat, di mana Brenner harus bisa menyembunyikan Hobbs di suatu tempat, dirundung semak-semak untuk bisa diselamatkan. Karena Brenner dan Emily akan meminta bantuan untuk bisa menyelamatkan Hobbs yang ada di tempat ini. Dan mereka pun harus bisa mengelabui seluruh para pengejar, termasuk Hank yang sekarang sudah membawa anjing-anjingnya. Di mana mereka pun harus terus bergerak untuk bisa pergi dari tempat ini. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Brenner pun langsung masuk ke dalam jalan utama. Dengan seketika dia mendengar suara mobil yang telah mendekat, langsung menodongkan senjata untuk keluar. Untung saja itu adalah seorang petugas kepolisian yang sedang berpatroli. Akhirnya mereka pun telah mendapatkan sebuah pertolongan dan akan diantar ke kota dengan waktu 2 jam. We're about 2 hours out. I'll send somebody for him.
Sungguh tanpa diduga, ternyata pengaruh si Mama yang ada di dalam pulau ini telah menyebar. Dia menginginkan seseorang yang telah membunuh anak buahnya. Akhirnya seluruh para syarif pun telah tunduk kepada si Mama dan tidak mau berurusan. Di mana Brenner dan Emily telah dibawa kembali dan mereka disiksa habis-habisan. Put her back in rotation. Lock her up. Grab her arms. Kemudian, di sisi lain kita diperlihatkan bahwa Emily terus melakukan aktivitas seperti biasanya. Tiba-tiba saja si Mama langsung datang. Dia telah melakukan hal menjadi kesalahan yang sangat fatal sekali. Mengalahkan dia akan kabur, karena ini adalah sebuah menjadi tanah berantah. Tidak akan pernah bisa menyangkal kalau seseorang yang sudah ditangkap oleh si Mama. Dan ini adalah ancaman serius. Sedangkan di sisi lain, Brenner yang sekarang disekap di suatu tempat dijaga oleh salah satu anak buahnya si Hank. Seorang pria, dia telah menjaganya dengan sangat hati-hati sekali. Tetapi karena tubuhnya Brenner sangatlah molek dan seksi, sehingga dia pun langsung melakukan pengelabuan kepada pria tersebut, memintanya untuk mendekat. Why don't you come here and put your money where your mouth is? Vince? Kemudian tiba-tiba saja sebelum melakukan aksinya, di mana Emily langsung datang memberikan beberapa sarapan dan makanan kepada pria itu, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh si Mama. Namun karena dia sudah tidak tahan, akhirnya pria itu akan memperkosa Emily. Karena dia sedang lengah, Emily pun langsung balas menghajar. Emily! Sungguh tanpa diduga, ternyata Emily malah membunuh pria itu dengan pisau. Dengan kesempatan yang sangat bagus, akhirnya mereka pun langsung melakukan rencana untuk bisa menyelamatkan diri dari tempat ini. Kemudian Brenner mengatakan kepada Emily untuk bersembunyi di bawah ranjang supaya dia bisa selamat. Sesuai apa yang dilakukannya, karena Brenner akan membantai semua orang yang ada di tempat ini. Singkat cerita, si Mama yang telah mengetahui semua anak buahnya telah dibantai oleh seseorang, dan dia menjadi sangatlah tercengang sekali melihat ruangannya Brenner yang dia sudah kabur, tetapi dia terpaku ke dalam sebuah ranjang. Ternyata di bawahnya ada Emily. You get one chance. Sangat disayangkan sekali, di mana Brenner yang sedang mengancam seseorang, tiba-tiba saja si Mama langsung membawa Emily ke hadapannya. Karena dia sudah bermain-main dengan si Mama, akhirnya Emily mau tidak mau telah dibunuh. Singkat cerita, di mana Brenner sekarang terluka parah. Dia masuk ke dalam sebuah mobil yang telah disembunyikannya beberapa waktu yang lalu ketika berlibur ke tempat ini, mengambil satu kunci untuk bisa pergi dari tempat ini. Singkat cerita, 3 bulan telah berlalu, di mana semua bisnis si Mama masih terus saja berjalan. Tanpa sadar Brenner telah kembali. Ya, akhirnya dendam pun telah dituntaskan. Si Mama langsung dicocok dengan peluru di atas jidatnya untuk bisa mendapatkan sebuah sensasi yang sangat mengerikan. Dia adalah Brenner, adalah orang pasukan dari Ranger militer, untuk bisa mendapatkan sebuah balas dendam karena dia telah mengganggu dalam kehidupan dan membunuh suaminya. Sayang sekali film pun telah berakhir.
Bagaimanakah tanggapan para penonton setia KDAGC? Silahkan tulis di kolom komentar. Memang sangat resiko sekali ketika kita berlibur ke tempat tanah antah berantah dan kita pun tidak tahu latar belakang tanah tersebut, apalagi teman-teman yang suka camping di sebuah tempat. Kita pun harus tahu terlebih dahulu dari mulai kebiasaan masyarakat yang ada di tempat itu. Apakah mereka semua telah berbuat sesuatu yang tidak-tidak? Pasti ini akan menjadi sebuah resiko yang sangat mencengangkan. Untung saja di mana Brenner adalah salah satu pasukan ranger dari militer dan dia pun berhasil untuk bisa melumpuhkan semua orang dan membangun sebuah dendam yang sangat mendalam. Memang film yang sangat mencengangkan. Ini hanyalah film saja. Pastinya di dunia nyata tidak ada semulus seperti Brenner. Jadi berhati-hatilah para penonton setia. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya bersama KDAGC. Terima kasih. Bye-bye.